Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao duduk di tepi sungai, tangkai rumput emas di depannya yang memiliki 5 daun perlahan-lahan larut. Cairan emas mengandung kekuatan petir yang tak ada habisnya. Pada saat ini, suara terus-menerus terdengar di udara, melepaskan suara pipak yang memekakkan telinga. Ekspresinya serius. Dia menggunakan semua energinya dan memperlakukan proses ini dengan serius. Ini bahkan lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan, dan juga lebih berbahaya. Meskipun hanya ada beberapa simbol di dalam rumput aneh, itu sangat mendominasi, membuat tubuhnya bergetar. Seluruh batang rumput larut berubah menjadi genangan cairan emas. Itu bahkan lebih gemerlap daripada matahari saat mengalir dalam kehampaan dan melepaskan pancaran petir yang tak ada habisnya. Hati-hati! Batu pemogokan ilahi berkata, membantunya dari samping. Shi Hao mengoperasikan teknik berharga dao petir dan diam-diam memahami dan mengalaminya. Selain itu, dia dengan hati-hati mengarahkan seuntai cairan emas yang berharga ke dalam mulutnya. Meskipun itu hanya seteguk kecil, itu menghasilkan efek bencana. Petir surgawi turun. Jika bukan karena dia memuntahkan cairan emas pada saat genting, mulutnya akan meledak. Pencahayaan menutupi segalanya. Simbol misterius berkedip-kedip, menerangi langit. Itu sangat menakutkan. Betapa hebatnya, layak mengandung jejak petir dao abadi. Ini benar-benar tidak mungkin untuk bertahan. Batu pemogokan ilahi berteriak kaget. Ekspresi Shi Hao menjadi semakin serius. Dia menggunakan kekuatan magis tubuhnya untuk menekan cairan emas ini, membuatnya tidak bisa merembes keluar. Semuanya membeku dalam kehampaan. Betapa mendominasi. Dia terkejut dalam hati. Bahkan sedikit aura petir dao abadi itu sudah cukup untuk mengguncangnya sampai ke intinya. Tidak heran penguasa iblis jatuh saat itu. Jika petir dao abadi yang tak ada habisnya turun dari surga, seberapa besar kekuatannya? Sementara itu, di cairan emas ini, hanya ada sedikit simbol yang hancur seperti ini. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Aura dao abadi tidak terlihat di dunia fana ini. Meski sudah rusak polanya, nilainya tetap tak terukur. Saya pasti harus memahami ini, sepenuhnya memahaminya dan membimbingnya ke dalam tubuh saya. Pada saat itu, kilat meluap. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar, dan rambutnya berdiri, helai demi helai. Semua pori-porinya melepaskan pancaran listrik. Batu pemogokan ilahi tercengang. Dia bisa merasakan betapa ganasnya kekuatan petir ini. Dia mulai ragu apakah itu bisa memakan batu seukuran kepala itu sekarang. Shi Hao mulai mengedarkan teknik dan dao Thunderski Sparrow, memahaminya. Dia menggunakan aura petir dao abadi untuk membenamkan dirinya dan mempelajarinya. Ini adalah proses luar biasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seekor burung ganas muncul di belakangnya. Bulu ungunya seperti pedang saat mereka menyebar dengan cara yang sangat kejam dan mendominasi. Matanya berwarna perak, dan auranya menakutkan. Ini adalah Thunderski Sparrow yang muncul dengan kendali Shi Hao. Itu disertai dengan kilat dan guntur. Suara yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Shi Hao memahami dao. Dia menggunakan cairan emas untuk mengolah teknik Thunderski Sparrow. Di masa lalu, dia mempelajari teknik berharga Suan Ni petir dao. Itulah sebabnya budidaya teknik ini membutuhkan separuh waktu dan menghasilkan 2 kali hasil. Dengan bantuan cairan emas ilahi, semuanya berjalan lancar. Segera setelah itu, 1 jam berlalu. Shi Hao membuka matanya. Dia menggunakan jejak cairan emas itu. Kali ini, dia membuka mulutnya,
dan untaian lain masuk ke mulutnya. Petir segera meletus. Tempat ini sangat menakutkan. Simbol tersebar dalam jumlah besar. Thunderski Sparrow, Suani, dan Pola di rerumputan menyatu. Mereka merilis teriakan Dao yang agung dan ilahi. Waktu terus mengalir. Beberapa hari berlalu. Setengah dari cairan emas menghilang. Shihao tenggelam dalam keadaan pemahaman Dao. Semua jenis pola terjalin di sekitar permukaan tubuhnya. Ini adalah pengalaman yang langka. Untuk orang normal, momen pencerahan tidak akan bertahan lama, tetapi kali ini, karena aura Dao abadi, itu memungkinkannya untuk terus memahami Dao. Tidak mudah untuk membebaskan dirinya dari keadaan ini. Beberapa hari kemudian, semua cairan emas menghilang, sepenuhnya disempurnakan oleh Shihao. Dia membuka matanya, dan pada saat yang sama, Thunderski Sparrow naik ke langit, membawa awan petir yang tak ada habisnya dan menenggelamkan langit. Kamu berhasil mengembangkan teknik berharga ini. Batu pemogokan ilahi tercengang. Shihao juga terkejut. Bagaimanapun juga, rumput aneh ini adalah harta yang tak ternilai, membantunya memahami teknik Thunderski Sparrow dengan begitu cepat, mencapai kesempurnaan dengannya. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan dengan hati-hati mengalaminya. Dia menggabungkan teknik Thunderski Sparrow dengan teknik berharga Dao petir yang dia pegang sebelumnya bersama-sama. Selain itu, ia juga menggabungkan simbol dari cairan emas. Ini segera membuat aura Dao petirnya jauh lebih kuat. Kekuatan petirnya sendiri segera meningkat secara dramatis. Jelas bahwa menggabungkan sihir terakhir lebih kuat daripada teknik Suani atau Thunderski Sparrow. Dalam perjalanannya ke domain petir tertinggi, ini adalah langkah penting. 3 hari kemudian, Shihao membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi kilat, dan napasnya mengandung awan listrik. Kamu sudah selesai, jadi bantu aku memperbaiki batu ini, kata batu pemogokan ilahi. Itu melihat batu seukuran kepala itu dan merasa sedikit khawatir. Ada kilat di dalam batu aneh ini juga, serta simbol yang rusak. Mereka tidak kurang dari tangkai rumput. Baik, mari kita perbaiki bersama. Shihao mengangguk. Pada hari-hari berikutnya, batu pemukul ilahi meratap dalam kesedihan, merasakan kesakitan dan kegembiraan. Itu mengunyah batu aneh itu, tetapi setiap kali memakan sepotong kecil, tubuhnya akan jatuh keluar. Petir akan menembak ke langit. Selama proses ini, Shihao membantunya memperbaiki petir. Dia juga menggunakan murid ganda untuk mengamati dan mengukir semua simbol petir yang rusak, membimbing aura petir Dao abadi ke dalam tubuhnya untuk membaptis dagingnya. Keduanya secara kolaboratif menyerap kekuatan petir ini. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu 6 hari, batu aneh itu menghilang, benar-benar hancur oleh mereka. Simbol petir ditangkap oleh Shihao, sementara batu itu dimakan oleh batu sambaran ilahi. Ini adalah panen besar, tidak kurang dari memakan batang rumput itu. Shihao mendapatkan kilasan wawasan lain, menggunakan pola rusak Dao abadi ini untuk mengembangkan teknik berharganya sendiri. Dia bisa dikatakan telah maju dengan pesat di sepanjang jalan ini. Teknik berharga kilat yang saat ini dia pegang jauh lebih kuat daripada teknik Suani di masa lalu. Manfaat batu pemogokan ilahi juga luar biasa. Ketika memasuki alam yang lebih tinggi, karena runtuhnya lorong, seluruh tubuhnya tertutup retakan, tetapi sekarang pulih sepenuhnya. Selain itu, ia memiliki petir. Itu sekarang sangat menakutkan. Mulai hari ini, panggil saja aku batu petir. Itu berkata dengan sombong. Kami tinggal di sini terlalu lama. Kita harus melanjutkan perjalanan, kata Shihao. Dia mengikuti sungai surga, ingin melihat hal-hal aneh apa yang ada di makam abadi itu. Sepanjang jalan, dia akan melihat ke arah sungai, melihat mayat-mayat yang hanyut dari waktu ke waktu.
Dia tidak bisa membantu tetapi mencari-cari. Li Yunchong benar-benar memancing sepotong kayu guntur ilahi, jadi jelas bahwa sungai surgawi ini juga mengandung keberuntungan alami yang besar. Hanya saja, itu terlalu berbahaya, sehingga orang normal tidak berani mencoba menyentuhnya. Selain pancaran petir, ada juga kutukan. Begitu seseorang terinfeksi, akan sulit untuk bertahan hidup. Barang bagus. Itu adalah mayat dewa sejati. Pedang di punggungnya benar-benar menakutkan. Namun, jaraknya terlalu jauh dan saya tidak bisa mengambilnya. Mayat kuno melayang lewat di tengah sungai. Pedang tulang di tubuhnya sangat cemerlang. Simbolnya sangat kuat, dan bahkan dari jauh, dia bisa merasakan kekuatan misterius. Sayangnya, selama seseorang melakukan kontak dengannya, sungai besar ini akan berubah menjadi lautan guntur, meledakkan pelaku menjadi abu. Terlalu banyak artefak magis yang bisa dilihat di sepanjang jalan, membuat seseorang tergerak, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Segera setelah itu, mata Shi Hao menjadi merah. Dia melihat mayat dewa surgawi. Meskipun dia sudah mati, ada pisau tulang di tangannya, artefak magis dewa surgawi. Tidak ada yang bisa saya lakukan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Yi, kita hampir sampai di penghujung. Lihat, cahaya keberuntungan di sana tampaknya meluap ke langit. Itu terlihat sangat istimewa, kata batu pemogokan ilahi. Kekuatan kutukan menjadi lebih kuat, tetapi yang mengejutkan, tidak hanya Shi Hao baik-baik saja, batu pemogokan ilahi dan kaisar kupu-kupu juga menahannya. Mereka bahkan bisa bertahan sedikit lebih lama. Apakah kita hampir sampai di makam abadi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti dengan kecepatan mereka saat ini, seharusnya masih memakan waktu 2 hari. Itu karena kecepatan mereka menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Keberuntungan alami. Ada kuali di sana. Batu pemogokan ilahi berteriak. Shi Hao juga melihatnya. Mereka telah mengamati sungai surgawi selama ini, berharap menemukan sesuatu. Kali ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan. Ada mayat yang sangat dekat dengan sisi sungai, tangan kanannya meraih kuali kecil. Mungkin itu bisa disebut tungku pil. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna kuning tanah. Itu digiling dari tulang berharga. Kuali dan tungku sering digabungkan bersama dan disebut tungku kuali. Yang ini persis seperti ini. Itu bisa disebut kuali, tetapi bisa juga disebut tungku pil. Shi Hao diaduk. Meskipun tungku pil ini kecil, itu mengandung aura aneh. Itu pasti artefak magis kuno yang tangguh yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu tetap tidak rusak bahkan di sungai surgawi ini. Jika dia memiliki tungku pil sebelumnya, memperbaiki batang rumput aneh itu akan memakan waktu lebih sedikit. Itu tidak akan begitu sulit. Mayat ini bergegas ke sisi danau. Shi Hao menggunakan teknik yang berharga dan mendapatkan tungku pil ini. Hong! Apa yang tidak terduga adalah bahwa meskipun seperti ini, sungai surgawi masih meletus dengan puluhan ribu sambaran petir. Mereka semua meledak ke arah Shi Hao. Dia sangat tidak mau menyerah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, tetapi dia kemudian ditekan oleh kekuatan ilahi yang menakutkan. Kekuatan kutukan tak berujung melonjak, hampir menghancurkannya. Peu! Pada saat itu, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Petir tak berujung memasuki tubuhnya untuk menghancurkan vitalitasnya. Ada kekuatan kutukan yang mengelilinginya juga. Ini masih karena mayat itu melayang agak dekat, sehingga kekuatan sungai surgawi tidak pada puncaknya. Shi Hao meletakkan batu pemogokan ilahi dan kupu-kupu kaisar ke dalam lorong surgawinya dan menanggung ini sendirian, menggunakan simbolnya untuk dengan cepat menaikkan tungku pil itu. Cahaya petir melonjak. Shi Hao terluka parah,
hampir hancur berkeping-keping. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Pada akhirnya, pancaran petir dan kekuatan kutukan akhirnya mundur. Tubuhnya berlumuran darah, tapi dia masih bisa bertahan. Dia mengungkapkan senyum puas. Batu pemogokan ilahi keluar dari tubuhnya. Ketika melihat tungku, ia segera terkejut dan berkata, "Saya tidak bisa melihat melalui tungku pil ini. Ini agak aneh. Item ini bisa disebut kuali, tapi bisa juga disebut tungku." 3 kakinya yang melengkung memiliki naga sejati yang melingkar di atasnya, dan ditutupnya adalah Phoenix abadi. Itu berwarna kuning tanah, dan tidak diketahui dari jenis tulang berharga apa itu diukir. Itu berkilau dan tembus cahaya, lembut dan kristal. Shi Hao membelai permukaannya, dan kemudian dia membuka tutupnya. Matanya langsung melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Batu pemogokan ilahi juga mengeluarkan teriakan aneh, seolah-olah melihat hantu. Di dalam tungku pil seukuran kepalan tangan, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dan aroma menyerang lubang hidung. Ada gelombang kekuatan hidup yang agung yang segera keluar. Tungku pil tampak kecil, tetapi secara tak terduga ada beberapa lusin batang obat-obatan berharga di dalamnya. Obat-obatan berharga di sini bervariasi dari hijau zamrud, seluruhnya kuning, merah darah, dan beberapa bahkan memiliki energi ungu. Yang paling penting adalah obat-obatan ini masih memiliki vitalitas, membawa tetesan embun. Mereka semua hidup, seolah-olah mereka baru saja dicabut dari ladang obat. Tungku pil macam apa ini? Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, obat-obatan ini terlihat seperti baru saja dipetik. Ini terlalu konyol. Batu pemogokan ilahi tidak mengerti. Shi Hao juga terkejut, karena dia secara pribadi telah melihat mayat itu sebelumnya. Itu mengenakan pakaian dari zaman kuno, jadi itu pasti hanyut melalui sungai ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika mereka ingin mencari mayat itu lagi, itu sudah terlambat. Itu tersapu oleh ombak. Ini adalah harta karun sejati. Mungkinkah tungku pil diukir dari tulang Phoenix abadi dan naga sejati? Batu pemogokan ilahi bergumam. Telah mendengar sebelumnya bahwa beberapa tulang keberadaan terlarang dapat menghasilkan artefak magis yang menakjubkan. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Lupakan tulang naga sejati, hanya setetes darah atau timbangannya tidak mungkin ditemukan di seluruh dunia. Segera setelah itu, ekspresinya membeku lagi. Dia sangat terkejut. Dengan suara gemetar, dia berkata, obat-obatan ini adalah. Dia dengan santai mengeluarkan sebatang obat kuno yang memiliki tetesan embun berkilau di daunnya dan energi ungu yang naik dari kelopaknya, menemukan bahwa ini sebenarnya adalah obat suci. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.